Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa kembali ya di konten saya. Ya, video kali ini saya mau membahas sebuah aplikasi yang katanya bisa menghasilkan uang ya. Dan sebelumnya ini ada yang request juga ya saya untuk membahas eVinex. Ya, ini jadi basisnya kripto. Ya, konten saya yang kali ini bukan tutorial cara menyelesaikan misi, cara dapat uang ya, tidak teman-teman ya. Di sini lebih tepatnya ya, saya selalu menyarankan ke kalian kalau teman-teman mau itu trading, mau mining ya, ataupun ya semacam kripto ataupun forex. Teman-teman saya sarankan untuk ngecek dulu legalitasnya ya, lebih tepatnya di Bapepti. Oke, karena kripto itu ngerucutnya ke Bapepti ya, Kementerian Perdagangan. Oke, sedangkan kayak bank, kayak investasi biasa, reksadana itu mungkin ke OJK. Nah, jika eVinex ini tidak terdaftar di Bapepti, itu udah jelas ilegal. Ya, saya kurang merekomendasikan. Nanti kita akan cek teman-teman. Nah, sebenarnya apa eVinex ini? Ya, eVinex ini dari judulnya udah menjelaskan ini adalah arbitrase kripto. Apa itu arbitrase kripto ya? Nanti kita akan cari sama tahu ya teman-teman ya. Ya, untuk aplikasi ini tuh udah di-update ataupun rilis baru ya teman-teman ya, 3 Mei 2022. Ya, ini mirip sama VNex. Ini phone clip pula. VNex. Nah, ini VNex ini broker ya, broker forex ya mungkin ya, yang udah diawasi oleh Bapepti, dan ini udah saya cek ya, di Bapepti memang terdaftar teman-teman. Nah, di sini juga dijelaskan sudah resmi dari Bapepti, sudah terregulasi. Cuman namanya ya mirip ya, eVinex sama VNex. Oke, kita masuk ke grup Telegram ya. Jadi ini ada juga di grup Telegram ya untuk eVinex ini. Nah, di sini ya, saya menyarankan ke kalian milih-milih dalam memilih produk investasi ataupun aplikasi ataupun broker ya, karena sekarang banyak sekali modus penipuan ya. Saya nggak mau saya dan subscriber saya ikut dalam permainan penipuan. Dan saya nggak menyatakan eVinex ini penipuan ya teman-teman ya, karena ya coba kita analisa dulu gitu ya. Jangan asal main bergabung aja ya, karena kan di sini untuk kripto ya, di eVinex ini ada sistem depositan gitu. Jadi untuk antisipasi uang kita aman ya, itu kita harus cari dulu ya legalitasnya ya. Kalau ada masalah, kita bisa untuk pantau masalahnya ya, atau mencari masalahnya ya, karena udah terregulasi oleh Bapepti. Nah, apakah eVinex ini ya terdaftar di Bapepti? Nah, di sini eVinex ini dan para pemainnya menyatakan ini udah legal, maksudnya legal dalam AHU ya teman-teman ya, dengan PT Indonesia Mitra Abadi sebagai eVinex Indonesia, jadi dari Bitfinex. Nah, Bitfinex ini adalah broker ya, broker dari luar ya, tanpa legalitas dari Bapepti kita. Nah, marketing plan dari sebentar kita cek. Nah, ini perusahaan ini sudah ada legalitasnya Kak,
kakak bisa cek sendiri di website AHU ya. Nanti saya cek teman-temannya, kita cek sama-sama. Dan di sini ada marketing plan. Nah, ini yang bikin anehnya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada koin kripto Shiba ya, ada nih. Yang kedua saya kurang tahu, yang ketiga ya kurang tahu juga, yang keempat ada USDT ya. Ada Ethereum, ada BTC ya. Nah, kita bahas yang Shiba dulu teman-teman. Ya, ini marketing plan dari EVNet. Ya, dimana di sini untuk modalnya itu udah ditentukan. Ya kalian wajib top up ya teman-teman. Kita bahas yang Shiba aja dulu teman-teman ya. Shiba itu harganya kalian harus top up 100.000 rupiah. Profitnya 7%, 0,7% maksud saya. Dengan jamnya 12 jam. Nah, satu hari keuntungannya itu 1.400-an ya, karena kan jadi 1.001 ya. 101 ya. 1.000. Jadi untung 1.000 ya teman-teman ya. Nah, kalau keuntungannya 5 hari itu 107.000 gitu ya. Nah, kita langsung lompat di total 1 bulan ya. Keuntungannya 51 ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di keuntungan yang bulan kedua itu 230. Nah, di sini ya saya mau mengatakan yang namanya kripto ya itu fluktuatif. Oke. Tidak pernah menjanjikan profit yang konsisten. Bahkan sampai di bulan kedua itu keuntungannya 100% lebih teman-teman. Ya, karena kan modalnya tadi itu 100.000. Ya. Oke, maaf di sini agak bising ya karena ada tukang ya kuli bangunan. Oke, kita lanjut. Dan di sini untuk di bulan kedua itu keuntungannya udah 100%. Ya, cuman ya di Shiba kita masih logika aja lah ya untuk keuntungan yang segitu. Ya, cuman ya balik lagi pada dasarnya kripto itu tidak pernah menjanjikan keuntungan yang stabil. Itu ya. Oke, kita coba ambil di sampel di BTC. Nah, BTC ini untuk modalnya itu 100 juta. Ya, keuntungan 1,2% dalam 8 jam. Oke. Ya menurut saya kalau 8 jam 1,2% ya masih logika teman-teman ya. Cuman kalau dibuat satu hari ya masih logika juga ya. Tapi keuntungannya 3 juta. Karena kan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, kita nggak masuk akalnya aja di bulan kedua itu hampir mencapai 9 kali lipat. Ya, karena modalnya 100 juta dan di sini 800 juta, teman-teman. Ya, udah lewat dari 8 kali lipat. Sedangkan di 1 bulan cuman hampir 200%. Ya, jadi jika kita melihat dari marketing plan-nya di per jam ya, per 8 jam, per 12 jam itu mungkin masih masuk akal ya teman-teman ya, karena persennya tidak terlalu besar. Cuman karena dia kekonsistennya itu ya, kita bisa melihat di bulan berikutnya ya. 1 bulan itu keuntungannya 200%. Yang bulan kedua ini hampir mencapai 900%. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita coba cek untuk yang lainnya ya. Nah, di sini aman dan stabil ya katanya ya. Kripto menurut saya itu enggak stabil ya teman-teman ya. Bukan menurut saya juga gitu ya. Menurut Bapepti menyampaikan jika ada kripto yang stabil ya di suatu broker ataupun di mining atau di mana arbitrase ya,
jangan langsung tergiur gitu ya, cari dulu legalitasnya gitu ya. Dan di sini tadi kita udah bahas ya, ini udah terdaftar di AHU. Oke, untuk kalian yang mau ngecek di AHU, teman-teman bisa masuk ke websitenya ya, di AHU online yang ada di sini ya. Kalian ketik aja di searching itu ya. Jadi kita masuk di sini. Nah, di sini teman-teman silahkan klik yang ini. Karena saya mau mempercepat ya, karena terjadi loading kalau kita untuk pengecekan. Nah, saya udah screenshot hasil untuk pengecekan di AHU. Nah, AHU ini sebenarnya apa? AHU ini adalah situs website yang menampilkan profil dari suatu perusahaan, perseroan, yayasan atau yang lainnya. Jadi misalnya kalian mau melakukan lamar kerja, kalian mau cari informasi mengenai suatu perusahaan. Nah, kalian bisa ngeceknya di AHU. Oke. Cuman teman-teman yang kripto ya, ini kan kripto nih. Mau itu dia terdaftar di AHU, PSE Kominfo, tapi tetap saja ngerucutnya itu ke Bapepti. Jika tidak terdaftar di Bapepti, ya saya rasa kalian gak usah ngecoba ya. Saya tidak merekomendasikan. Cuman buat teman-teman yang mau main, ya itu terserah sama kalian. Ya, uang kalian. Oke. Nah, di sini untuk EVNext tadi sudah disampaikan di grup Telegram, nama perusahaannya adalah Indo Asia Mitra Abadi. Dan saya cek, ini memang ada teman-teman ya. Ini ya. Ini memang ada terdaftar di AHU. Oke. Sedangkan yang tadi, yang di awal tadi saya lihatkan Finex yang udah terdaftar di Bapepti itu juga ada. Ya, ini. Juga ada, teman-teman ya. Cuman kalau kita cek keduanya di Play Store, EVNext itu nggak terdaftar. Ya, EVNext itu nggak terdaftar. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, sedangkan Finex ini terdaftar sebagai pialang berjangka. Dan alamatnya juga jelas, perizinannya juga jelas ya, beda Finex sama EVNext. Oke. Jadi di Bapepti EVNext ini tidak terdaftar. Yang kesimpulannya di sini ini ilegal ya, tidak saya sarankan untuk kalian berinvestasi atau apalah namanya arbitrase gitu teman-teman ya di aplikasi yang bernama EVNext. Cuman buat teman-teman yang main ya silahkan. Cuman ya saya tidak merekomendasikan. Ya. Dan tadi katanya di sini untuk di grup Telegram ya teman-teman ya. Di sini dia ada, sabar ya, ini kayak tulisan Bitfinex ya yang saya bilang tadi. Itu sebenarnya adalah broker luar ya teman-teman. Kita bisa cek untuk di Play Store EVNext. Nah, dari Bitfinex ya. Nah, Bitfinex sama EVNext itu logonya sama teman-teman ya. Cuman ya beda latar belakang aja. Yang EVNext itu belakangnya putih, sedangkan yang Bitfinex hitam. Ya mungkin ada kemitraan ya. Cuman ya saya lihat di Google, kita bisa lihat untuk profilnya di Google Bitfinex. Dan Bitfinex ini tidak terdaftar di Bapepti ya, namanya juga broker luar. Oke. Di sini teman-teman ya. Sabar, kita cek untuk Wikipedia. Kita terjemahkan ke Indonesia. Nah, di sini Bitfinex adalah pertukaran mata uang kripto yang dimiliki dan dioperasikan oleh EVNext. Ya, jadi nggak heran lagi kenapa namanya hampir sama EVNext sama Bitfinex, karena mereka mungkin ada kemitraan yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya. Nih, uang pelanggan mereka telah dicuri atau hilang dalam beberapa insiden dan mereka tidak dapat mengamankan hubungan perbank yang normal.
Ya saya kurang tahu juga ya apa maksudnya yang dicuri itu. Ya, uang pelanggan telah dicuri. Mungkin Bitfinex ini juga bermasalah atau gimana, saya juga kurang tahu ya teman-teman ya. Jadi gini, buat kalian yang ditawarkan dengan Efinex gitu ya, yang ini, yang kita bahas sekarang ini, yaitu tergantung sama kalian lagi. Kalau kalian mau main ya silahkan, cuman kalau menurut saya ya teman-teman ya, selagi itu tidak terdaftar di Bapepti, mending hindari aja. Ya, karena kita ini warga Indonesia. Ya, kalau mau trading, brokernya harus legal di Bapepti. Ya, dan juga Efinex ini menawarkan profit yang stabil. Ya, walaupun per 12 jam atau per 8 jam itu logika, maksudnya ya 0, sekian pendapatannya, 0,9% atau berapalah tadi itu ya. Cuman kalau kita totalkan ke 2 bulan atau 1 bulan, itu keuntungannya cukup menjanjikan sekali teman-teman. Nah, kata OJK dan Bapepti, jika ada suatu aplikasi atau broker atau investasi lah ya, investasi apapun yang menjanjikan keuntungan yang stabil, dipastikan itu tidak terdaftar di lembaga yang mengatur tentang investasi tersebut. Mau itu kripto, mau reksadana, mau apa, mau investasi, money game. Ya, dan saya selalu katakan ke teman-teman, jika ada uang lebih ya, saya sarankan mending ke investasi yang nampak di mata. Gitu ya. Jadi itu kita bisa rawat gitu, kayak jual beli tanah apa gitu ya, usaha di teman gitu ya. Jadi investor gitu di usaha teman ya. Ketimbang main-main kripto kayak gini, kita memanfaatkan grafik yang fluktuatif. Ya, jika ada yang menjanjikan itu kayak nggak logis aja gitu, karena kan kripto keuntungan atau kerugian itu kita nggak bisa tebak, sedangkan di Efinex ini keuntungan sudah ditentukan. Ya, dan ini isi dalam aplikasinya seperti ini teman-teman. Namun saya tidak bisa menyimpulkan ini penipuan ya, cuman saya melihat dari marketing plan-nya ini tidak masuk akal ya, dan juga tidak terdaftar di Bapepti. Namun ini bukan Ponzi ya, saya udah lihat ya dari beberapa review orang, ini katanya bukan Ponzi teman-teman. Atau mungkin saya yang salah lah, cobalah kalian cek di referral ini. Kalau ada 3 tingkat level atau 3 rabat gacor ya, itu biasanya adalah Ponzi. Cuman saya nggak masuk ke dalam aplikasinya, saya cuma membahas tentang legalitas sama pengecekan marketing plan-nya. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.